Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, dalam video presentasi kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis jurnal yang telah saya analisis. Nah, adapun video presentasi kali ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Kimia dan dosen pengampunya yaitu Ibu Ida Parida CH MPD. Nah, sebelum saya memaparkan hasil analisis jurnal yang telah saya analisis, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sabrina Isna Amalia dengan NIM 1202080048 dari semester 5 kelas B Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, baik, langsung saja kepada pemaparan yang pertama yaitu mengenai identitas jurnal. Nah, adapun judul jurnal yang saya analisis yaitu mengenai Catalyst Lowering the Activation Barriers to Undergraduate Students Success in Chemistry, a board game for teaching assistant. Nah, adapun nama jurnalnya yaitu dari Journal of Chemical Education dan doi-nya di sini sudah tertera ya, dapat dilihat oleh teman-teman semua. Dan adapun untuk tahun jurnalnya itu yaitu tahun 2019 dan volumenya itu 96 dan untuk nomor jurnalnya yaitu 3. Nah, pemaparan yang kedua yaitu mengenai latar belakang. Nah, di sini ini ada urgensi penelitian dan aspek kebaruan pada jurnal yang telah saya analisis. Nah, adapun urgensi penelitiannya itu yang pertama, adanya strategi pembelajaran yang kurang efektif dalam pembelajaran katalis. Lalu yang kedua, perlu adanya metode pembelajaran aktif dalam pembelajaran katalis. Dan yang ketiga, perlu adanya penggunaan alat pedagogis dalam pembelajaran katalis. Nah, sedangkan untuk aspek kebaruan pada jurnal ini, yang pertama ada meminimalisir adanya pembelajaran yang kurang efektif dalam pembelajaran katalis. Yang kedua, memberikan game edukasi untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran katalis. Dan yang ketiga, menggunakan permainan kartu dalam mengembangkan pembelajaran katalis. Nah, untuk masalah penelitiannya itu, yang pertama di sini ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah pada jurnal penelitian ini tuh, yang pertama ada bagaimana mengidentifikasi dan mengatasi ketidakpahaman pengetahuan kimia yang dimiliki siswa. Lalu yang kedua ada bagaimana strategi yang dapat meningkatkan motivasi dan mengembangkan pemahaman siswa. Dan yang terakhir yaitu bagaimana model pembelajaran yang dapat membuat suasana belajar di kelas lebih interaktif. Nah, sedangkan untuk tujuan penelitiannya itu, yang pertama ada mengetahui cara mengidentifikasi dan mengatasi ketidakpahaman pengetahuan kimia yang dimiliki siswa. Yang kedua, mengetahui strategi yang dapat meningkatkan motivasi dan mengembangkan pemahaman siswa. Dan yang terakhir, mengetahui model pembelajaran yang dapat membuat suasana belajar di kelas lebih interaktif. Nah, sedangkan untuk hipotesis penelitiannya yaitu permainan kartu katalis merupakan pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan pengetahuan siswa dan strategi pembelajaran yang dapat memperluas wawasan pengetahuan siswa, serta salah satu metode pembelajaran yang aktif untuk siswa. Nah, sedangkan untuk metode penelitiannya yaitu yang pertama ada jenis metode penelitian. Nah, jenis metode penelitiannya yaitu, kualitatif dan kuantitatif. Jadi ada yang menggunakan, teori saja dan ada yang menggunakan perhitungan. Nah, untuk subjek penelitiannya yaitu, sekitar 220 asisten pengajar di kimia dan biokimia sejauh ini telah bermain katalis sebagai bagian dari kursus pengembangan profesional selama 10 minggu. Atau kuartal akademiknya untuk pengajaran dan pembelajaran.
Nah, sedangkan variabel penelitian pada jurnal ini, ada 2 ya, jadi untuk yang pertama ada variabel bebasnya, yaitu penggunaan permainan kartu katalis. Nah, yang untuk variabel terikatnya yaitu pemahaman siswa mengenai katalis. Nah, sedangkan untuk instrumen penelitiannya yaitu menggunakan, tanya jawab, diskusi kelompok, dan memberi tanggapan. Sedangkan untuk teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan pemberian tugas, tanya jawab, dan pemberian tanggapan. Sedangkan analisis datanya dapat dilakukan dengan menggunakan tanggapan atau umpan balik dari para siswa pada penggunaan kartu katalis untuk meninjau pemahaman siswa, sejauh mana, pemahaman siswa dalam materi katalis ini dengan menggunakan, kartu katalis. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai, prosedur penelitian. Nah, di sini ada gambar ya, di sini ada gambar, tata cara penggunaan permainan kartu, pada katalis atau katalis. Nah, jadi, permainan dapat dimulai dengan suatu tim ya menempatkan token atau tombol ya, tombol mereka di ruang katalis, tim yang anggotanya paling banyak akan mendapat giliran pertama. Nah, pada setiap giliran, tim memiliki satu kesempatan untuk menanggapi, kartu skenario dan maju di sepanjang sirkuit. Nah, jika sebuah tim berada di ruang ungu ya, di ruang ungu, nih di sini ya ruang ungu, eee, atau katalis, yang tulisannya katalis ini atau ruang ungu, nanti mereka akan memilih kategori skenario apapun, bebas ya memilih kategori untuk skenario yang akan, tim mereka jalani. Nah, jika sebuah tim berada di salah satu ruang berwarna lain, maka, mereka harus menangani skenario dari kategori yang sesuai. Nah, sedangkan untuk tim lawan akan mengambil kartu teratas dan membacakan skenario yang muncul di bagian depan kartu. Jika tim yang mendapat giliran menjawab pertanyaan dengan benar dalam 1 menit atau kurang, akan dinilai oleh tim lawan. Nah, jika mereka melempar dadu berwarna, lalu akan memindahkan token mereka ke tempat berikutnya yang ditunjukkan oleh dadu. Nah, jika tim salah, maka mereka tidak dapat melempar dadu dan tidak dapat juga memindahkan token mereka dan sebaliknya. Jadi, mereka harus mencoba kartu pertanyaan lain dalam kategori yang sama ketika giliran mereka. Nah, jadi sebuah tim juga akan kehilangan kesempatan mereka untuk maju jika jawaban, diberikan tanpa diskusi di antara anggota tim. Jadi, eee, dalam permainan ini harus menggunakan diskusi ya jika untuk, menjawab pertanyaannya harus melakukan diskusi terlebih dahulu. Setelah itu, tanggapan ditampilkan di sisi sebaliknya setiap kartu. Jadi di sebalik kartu-kartu yang tadi diberi katalis ini, di sebaliknya ini akan terdapat tanggapan-tanggapan. Setelah itu, dalam menilai respon yang diberikan, tim lawan harus memberikan umpan balik. Nah, jadi, setiap pertanyaan atau poin klarifikasi yang muncul selama permainan harus ditunjukkan atau harus ditunjukkan kepada moderator. Nah, jadi di masing-masing, dari 5 kategori, kartu tersebut, pemain akan menemukan berbagai skenario, serta kartu all play dan blank. Nah, untuk kartu all play ini akan menghentikan permainan dan memberikan kedua tim kesempatan untuk bersaing, pada waktu yang sama. Nah, tim yang sampai pada jawaban terbaik setelah 30 detik mengambil bonus dan bermain berlanjut dengan tim yang giliran awalnya. Nah, jika tim telah memenangkan tantangan all play, pertanyaan mereka, mungkin berasal dari tumpukan kartu yang berbeda. Jadi, jika sebuah tim mengambil kartu blank, maka tim lawan harus membuat pertanyaan dengan satu atau lebih tanggapan yang dapat diterima. Nah, setelah tim mencapai final,
maka, lawan mereka yang memutuskan kategori, kartu pertanyaan terakhir. Nah, untuk pemaparan yang selanjutnya yaitu mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Nah, hasil penelitian pada permainan kartu katalis ini dapat mengatasi hambatan dalam pembelajaran kimia, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan untuk memenuhi kebutuhan belajar pada materi katalis. Lalu, permainan kartu katalis ini dapat mendorong kemampuan pengajar dengan tanggung jawab terhadap tugas dan pengalaman mengajarnya yang membantu mengurangi kesulitan yang dapat dialami oleh pengajar dan semua pendidik lainnya, serta untuk membangun sikap pengajar yang lebih berpartisipasi. Selanjutnya, permainan katalis ini sangat aktif dan ide yang sangat bagus untuk ruang kelas. Namun ada beberapa kekurangan, seperti cepatnya cara memainkan permainannya dan banyaknya materi yang dibahas dalam diskusi karena sangat sulit untuk membuat game yang dapat dimainkan cukup lama secara tersistematis. Nah, sebagai evaluasinya, maka pengajar harus menerapkan penalaran pedagogis untuk memilih dan menggunakan permainan sebagai salah satu dari banyaknya kegiatan belajar aktif dalam konteks tertentu. Lalu pembelajaran aktif berbasis permainan ini berfungsi sebagai tinjauan faktor-faktor yang memengaruhi ketekunan dan keberhasilan mahasiswa sarjana dalam studi kimia, serta teknik pengajaran dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan pengajar untuk membantu siswa mewujudkan potensi akademik mereka. Nah, lalu terdapat 5 kategori kartu pada permainan katalis, di antaranya yaitu strategi belajar, pengetahuan sebelumnya, dan kesalahpahaman, serta motivasi dan pola pikir, lalu ada karakter kelas dan masalah sosial atau pribadi. Nah, jadi, pada analisis jurnal kali ini, saya dapat, kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini, katalis dapat menggabungkan berbagai prinsip motivasi dan meningkatkan pengetahuan pedagogis. Nah, katalis ini juga dapat memberikan tantangan kepada pengajar untuk menerapkan pengetahuan teoritis mereka ke situasi asli dengan pengajar melakukan pemeriksaan atas pemilihan skenario dan tanggapan dengan memfasilitasi pertukaran strategi dan pendapat di antara pengajar, partisipasi moderator, dan pengaturan. Nah, permainan ini juga dapat dimainkan dengan sedikitnya 4 lulusan atau pengajar sarjana atau tanpa moderator. Nah, permainan ini juga dapat memperkuat strategi pengajaran dan pembelajaran kimia selama program pengenalan dalam suatu pertemuan yang berdiri sendiri atau sebagai bagian dari kursus dengan durasi berapapun. Nah, skenario juga dapat dengan mudah disesuaikan dengan lembaga lain, misalnya dengan menambahkan judul kursus dan dengan menyempurnakan isi pertanyaan. Nah, maka dapat kita simpulkan kembali ya bahwa, permainan katalis ini berfungsi sebagai kegiatan belajar aktif yang berdampak positif pada pengalaman akademik siswa atau mahasiswa sarjana dalam ilmu kimia. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai, komentar dan saran ya. Jadi, menurut saya, latar belakang dan abstrak pada jurnal ini, sudah mencakup isi jurnal dengan ringkas. Pada pembahasan hasil penelitian pun sudah cukup informatif. Dan aspek kebaruan yang akan dikembangkan dalam jurnal ini juga, yaitu permainan kartu katalis ini, eee, yakni pembelajaran yang cukup interaktif. Namun kurangnya data umpan balik siswa secara statistik yang tidak dicantumkan. Eee, untuk sarannya yaitu perlu dikembangkannya kembali, model pembelajaran melalui permainan kartu katalis ini, agar lebih inovatif dan sistematis, sehingga tidak hanya materi katalis saja yang digunakan pada permainan ini. Nah, mungkin, eee
Nah, mungkin sekian pemaparan dari hasil analisis jurnal yang telah saya analisis, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.